Udah kan sebenarnya Lagi bikin sekarang film saya lagi Kakak Bos. proses ya post production juga untuk Kakak Bos gitu. Kemarin udah rilis teaser juga ya. Teaser. Ya ada sih keinginan. Menurutku sih menonton sebuah film dokumenter seperti Raisa ini hal yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Karena film itu kan ada banyak genre ya. Dan untuk film dokumenter sendiri saya rasa sih sangat jarang dibuat. Hampir mungkin 1 tahun belum tentu ada satu gitu. Sementara kan kalau horor seminggu numpuk 3, action juga ada aja kadang-kadang kan, drama, komedi. Nah ini nih menurutku adalah sesuatu yang sangat jarang, jadi sayang banget kalau terlewatkan di bioskop gitu. Untuk saya sih. Nah kalau itu mungkin Soleh Solihun sebagai sutradara yang lebih layak menjawab. Karena saya datang di sini sebagai penonton gitu, nggak tahu apa-apa kayak oh bagus apa enggak gitu doang. Udah punya ekspektasi tersendiri gitu nggak sih Bang Ari dengan Raisa nih gitu? Lebih kepada pengalaman spiritual ya kita berdua ya. Iya. Iya. Jadi ada pengalaman rohani menonton lagi kayak oh dokumenter begini rasanya nonton dokumenter. Iya, karena jarang banget juga kan ada film dokumenter di Indonesia gitu. Dan mungkin ini bisalah jadi salah satu film yang bisa menjadi pilihan Rujukan. kalian gitu. Iya. Kalau Soleh Solihun mungkin Indah lebih kenal ya Soleh Solihun enggak? Enggak dong, Anda yang satu manajemen sama dia. Tapi saya akrab juga sih. Kayaknya sih emang karena Kang Soleh kan memang concern banget sama musik ya. Iya. Jadi kurasa Dekat sih gitu ya. iya dekat dan dokumenter kan metode penggaliannya juga kan nggak hanya sekedar sinematiknya bagaimana, actingnya bagaimana, tetapi justru lebih kepada angle-angle apa, perspektif mana yang mau ditonjolin gitu kan di film Raisa, Harta, Tahta dan Raisa ini gitu. Dan pengalaman Soleh Solihun sebagai seorang jurnalis yang mulutnya toksik sih kurasa sih Astaga. itu akan sangat membantu. Toksik banget orang itu sayang. Iya lagi. Iya kan? Udah Kan sebenarnya Lagi bikin sekarang film saya lagi Kakak Bos. proses ya post production juga untuk Kakak Bos gitu. Kemarin udah rilis teaser juga ya. teaser. Ya ada sih keinginan dan maksudnya sekarang lagi dalam proses itu juga. Kak Indah hampir sedikit suka ke pasar nih, belanja ke pasar. Jauh Ini banget nih. nih, mohon maaf nih dari sini ke sini. Tiba-tiba boleh satu pertanyaan lagi nggak yang menyangkut film? Lu mah memang mau cari berita pribadi kita aja lu, personal banget nih bro. Intinya bagus sih. Udah yang penting Udah langsung aja. dalam hati kan ala-alanya cukup kali ya gitu kayak. Pasar Anda belanja ke pasar gimana sih Kak Indah? Mungkin tips and triknya nih, kenapa nggak belanja ke swalayan nih Kak? Kalau aku kan dari kecil udah belanja ke pasar, terus udah biasa aja gitu paling dan aku tuh jarang nawar kalau ke pasar. Jadi kalau misalnya harganya segitu ya udah. Kan mungkin di pasar itu lebih becek, lebih nggak rapi seperti swalayan nih Kak. Karena mungkin dari kecil udah lewatin itu jadi kayaknya udah biasa aja sih. Dan maksudnya mungkin menariknya pasar mungkin itu kali ya. Yang tidak ada di pasar modern kali. Tapi ada momen yang lu gak sih kalau kamu tuh aktif pasti pasti. Ada aja sih ibu-ibu yang kayak Mbak Indah gitu, tapi ya udah biasa aja. Enggak, justru kadang-kadang dibonusin. Beli tomat ini tambahin sedikit gitu biasanya. Lalu Mungkin. pasti Kak sebagai artis ke pasar terjun langsung ke pasar becek gitu Kak Indah. Apa? Terjun langsung ke pasar becek sebagai seorang artis gitu belanja langsung. Enggak Oh. sih, biasa aja karena kan Happy? ya happy-happy aja. Cuman kan emang karena lagi posisinya pekerjaannya dianggap jadi artis, mungkin lebih beda aja. Tapi sebenarnya itu pekerjaan yang biasa aja sih. Seru banget. Jadi supermarket. Seru banget menurutku. Bahkan ini menginspirasi saya untuk membuat dokumenter juga tentang dia ke pasar. Jadi hampir Boleh tuh iya kan? dokumenter ini ya. Habis film Harta Tahta Raisa, saya mungkin terpikir untuk membuat dokumenter pasar belanjaan dan Indah Permata gitu. Jadi Agak panjang, Mas. Agak maksa ya. Masak langsung juga nggak sih Kak Indah? Masak. Pokoknya kalau Masak, ke pasar itu pasti aku udah nyetok buat masak di rumah gitu. Atau mungkin manajemen keuangannya bagus nih, jadi belinya di pasar dan supermarket. Sebenarnya lebih kepada pelit ya. Karena mencari uang itu susah, jadi kita harus mengatur pos-posnya biar lebih maksimal aja. Enggak sih, sebenarnya emang karena udah biasa aja ke pasar. Masakin apa sih Bang Ari kesukaan? saya, wah Indah itu masak apa aja saya suka. Masak apa aja. Nasi putihnya aja enak gitu. Beda loh nasi putihnya. Hah? Enggak. Tapi Indah, Kemudian Masnya tadi. tapi karena saya juga memang tipikal yang makanannya itu justru makanan rumahan. Iya. Di tempat syuting juga biasanya kalau ditanya, Mas Ari mau pesan apa? Wah sebagai artis gitu kan saya kayak, aduh sebagai pemain film nih, warteg mbak gitu. Jadi memang tipikal makanan saya itu makanan rumahan gitu. Ikan goreng, sayur bening gitu-gitu. Jadi
sesuatu yang benar-benar kalau dihandle sama dia rasanya nggak salah gitu, enak. Dan untungnya kenapa? Bukan pemilih makanan juga kalau Mas Aris ini. Bang Ari tuh sebenarnya dikasih telur dadar aja udah senang banget. Dia Iya. kan suka banget telur dadar udah sama sayur bening. Sayur apa ya? Bayam. Bayam, nggak neko-neko. Juga nih Kak Ida makan batagor di jalan. Iya, karena kan saya orangnya dulu orang susah gitu. Susah nggak tuh? Maksudnya orang biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang belanja di pinggir jalan lebih menyenangkan juga sih. Maksudnya bisa ngeliat kehidupan lain gitu ya. Jajanan waktu kecil apa sih Kak yang paling memorable gitu? Dulu ada apa tuh? Ciki-cikian paling. Apa telur yang telur gulung terus apa yang aduh, lupa lagi nama di Makassar sih karena kan aku kecil di Makassar kan. Stontong. Stontong nggak tuh? Iya benar stontong kayak gitu. Cendol. Mas Hari ini Memang begitu. Memang begitu Memang kita kita mah. gitu aja sih. Memang kita gitu aja sih. Kalau sekali-sekali, ya maksudnya kita mau posting apa juga gitu, kayak maksudnya mau posting apa gitu, emang kehidupan kita sehari-hari Begini seperti itu gitu. Iya. Maksudnya emang kita belanja ke pasar, makan di situ, apa segala macam. Bukan karena lebih nyaman dengan style yang seperti itu mungkin ya. Iya, lebih nyaman dengan apa adanya yang emang terjadi Iya. seperti itu jadi ya udahlah kita juga Slow posting aja. hal-hal yang Tapi takut nggak sih natural. kalau makan sembarangan beberapa artis kan menjaga makan gitu. Dari Kak Ida sendiri makan batagor, makan telur gulung gitu. Ya mungkin memilih lihat aja juga kali ya kalau misalnya memang kayaknya kelihatannya cukup higienis ya boleh aja gitu. Kak, mungkin sekarang udah mulai posting wajah anak mungkin di mana itu? Makin nih. Ya, udah saatnya nih masuk ke situ lagi. Enggak. Nona deh apa? Apa Kenapa ya? kita Posting tiba-tiba? wajah anak sekarang Bukan. udah Bukan tiba-tiba sih, kayak dulu kan sebenarnya kita nggak posting wajah anak itu kan salah satunya kan karena biar Nona takutnya ada yang tanggapannya miring, ada berita yang teman-teman nulisnya sebenarnya tujuannya baik tapi atau tujuan kalian nggak baik dari awal juga, gue nggak tahu sih ya. Yang pasti pokoknya kita langsung gue enggak. Enggak ya. Kita mah kemarin maksudnya takutnya ada berita yang dan tanggapan netizen yang mungkin akan bisa mempengaruhi Indah secara psikologis gitu. Jadi kayaknya ntar aja deh gitu. Iya. Nah, sekarang Indah udah dewasa, udah dewasa dari dulu. Maksudnya dia udah lebih kuat gitu kan namanya. Lebih santai. Mungkin perempuan lebih paham lah ya. Ibu-ibu menyusui itu psikologisnya tuh kadang capek, baby blues. Nah, itu Lebih sensitif kan. sensitif gitu. Jadi justru kita sebenarnya tidak mengekspos bayi kita di awal-awal itu biar dianya fokus, nggak kepikiran. Nah, sekarang dianya pengen gitu kayak mau dong bagikan momen-momennya saya sama ini buat dokumentasinya dia juga. Kan kita nggak tahu kan. Kita kan dulu apa album foto ya. Iya. Nah, kita kan nggak tahu di masa yang akan datang masih ada album foto apa enggak gitu. Takutnya anak kita di masa yang akan datang buka jejak digital kita terus kok saya nggak pernah diekspos sih, kok kayak nggak dianggap apa bagaimana, mungkin dia sedih gitu. Jadi sekarang sih Indah udah merasa siap untuk kayak terserahlah orang mau ngomong apa, yang penting anak gua udah gede gitu, sehat, dia udah lebih santai lah ya kamunya ya. Ada ketakutan Ain sendiri nggak sih Kak Indah mungkin kenapa nggak diposting gitu? Kayaknya nggak mengarah ke situ juga sih sebenarnya. tapi kalau rasa takut disalahgunakan kan banyak ya orang-orang negatif gitu menyalahgunakan anak itu kan sebelumnya juga pernah ada Iya. soal itu. Jadi khawatir gitu. Banyak lampu. Ya sebenarnya sih kita juga di satu sisi Ain juga maksudnya memang sesuatu yang harus kita hindari, tapi itu kan tergantung niatnya kita kan. Ketika kita expose itu untuk apa gitu. Sekedar membagikan momen kah, atau ada hal-hal yang memang ya misalnya kayak ria atau apa memanas-manasin apa gitu, itu kan beda tujuannya gitu. Nah itu sih kita jaga banget, tapi kan kadang niatnya kita ke A, Iya. orang nanggapinnya ke B gitu. Gitu. Kalau masalah orang salah gunakan foto bayi kita, ya itu juga salah satu pertimbangan kita juga. Makanya kita pilah-pilah juga yang mana nih yang sebaiknya kita share gitu. Apakah ini ada kemungkinan ya kita share yang bener aja, kadang-kadang orang suka salah gunakan gitu, karena apalagi misalnya kita nggak waspada. Ya cukup ya. Panas ya, Sekarang Kayak masuk keringetan keluarga deh. gimana nih? Terbuka nggak ke keluarga juga komunikasi? komunikasi mulu kita Mbak. Iya. Maksudnya Tetap berusaha. tetap berusaha ke sana, ke rumahnya Indah juga tetap beberapa momen kita ke sana juga kalau ada kepentingan.
Kita di dalam aja kalau nggak. Anak-anak makin lucu nih, Masya Allah Bang Ari. Siap. Alhamdulillah. Perkembangannya nakal. Istri aku udah keringat banget. Alhamdulillah aja. Maaf ya. Gak sanggup. Agak panas. Thank you. Makasih. Doain aja yang terbaik buat kita. Amin. Sudah ada ini mungkin plan segala macam. Bentar, Kang jatuh Kang, was pagar Kang. Was kaca. Thank you semuanya. Thank you Kak Iki. Aiki bener Aiki. Gimana Aiki after pernikahan seperti apa kehidupannya Aiki? Dah.